Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'rifu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha an Allahi ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. Allahumma salli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha wa azka tahiyyati wa awsa'iha ala hadzal 'abd alladhi waffa bi haqqil 'ubudiyyah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat waktu dan umur, walaupun dengan kabut yang sudah cukup tebal sebagaimana dikatakan oleh ketua masjid tadi, tapi Allah masih izinkan kita untuk bersama duduk di rumahnya dalam suasana yang cukup nyaman, dan semoga Allah selalu berikan kenyamanan di dalam kehidupan kita semua, amin ya rabbal alamin. Banyak upaya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar Allah turunkan hujan. Tapi yakinlah Allah yang lebih mencintai segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, dan apapun yang terjadi yang saat ini kita alami, sebagaimana Allah katakan, zaharul fasadi fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang kita rasakan ini semua diakibatkan oleh ulah-ulah kita sendiri. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita berada pada tanggal 15 daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi ketua masjid Bapak Muhammad Aidil, sarjana teknik, juga mengatakan ini adalah masjid tertua. Tapi mudah-mudahan yang di dalamnya tidak yang tua-tuanya. Insyaallah mudah-mudahan semakin tua itu masjid, semakin banyak keberkahan di dalamnya, karena semakin banyak ulama yang sudah hadir di sana, dan semakin banyak pula orang yang sudah sholat di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Ikhwani rahimakumullah, sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di setiap peringatan itu biasanya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu merupakan suri tauladan yang baik. Yang hadir di majlis ini biasanya semua punya permasalahan. Jadi hadir di majlis kita ini kadang-kadang punya masalah. Kalau di rumah tangga kita punya masalah, kadang-kadang ada masalah dengan nafkah, dengan ekonomi, ada yang punya masalah dengan bini, dengan anak, dan seterusnya. Masing-masing kita punya masalah. Jadi alhamdulillah kita tempat ngajunya di masjid. Dan kalau seandainya peringatan Maulid ini sungguh-sungguh kita hadiri dengan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, masyi kama ma'al maulidi yujidil qurub. Tidak ada tanding, tidak ada banding. Duduk di majlis Maulid ini bisa menenteramkan hati kita.
Syaratnya satu, kita cinta dulu dengan Rasulullah. Maka dikatakan masih kama majma'al maulidi yujadil qulub. Tak ada tanding, tak ada banding. Ini majlis maulid bisa menenteramkan hati kita. Zawaktu taubataka al-'asi idza batatu. Dan dakati waktu yang terbaik untuk kita meleburkan dosa-dosa kita. Jadi kita kalau hadir maulid, ini mesti syaratnya cinta dulu dengan Rasulullah. Yang kedua, di majlis maulid itu mesti banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Untuk menghadirkan Nabi itu banyak-banyak sholawat. Untuk merefleksikan cinta kita dengan Nabi mesti banyak-banyak sholawat. Bahkan kalau dibacakan maulid, itu maulid berzanti misalnya, itu di depannya dibacakan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kalau dibaca berzanti, itu biasanya ada sebagian masjid kalau maulid itu dibacakan berzanti. Semalam anak sampai jam 11 dari wilayah dekat sebelah sana Unsri. Jadi yang bacanya wong tua-tua kan, yang muda-mudanya dah ganti. Terus jangan kalau yang tua-tua sudah dah ganti lagi, siapa yang bakal ganti kan? Karena yang muda udah tak kenal lagi namanya maulid, sudah tidak kenal lagi. Bahkan wong tua tidak berani duluan ada ke masjid. Jauh dari uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, terlalu jauh. Tidak kenal. Siapa yang membuat kita dia budak-budak tidak kenal? Wong tuanya. Wong tuanya tidak kenalkan dengan dia untuk mencintai Nabi itu. Dan ini yang bakal dituntut oleh Allah, oleh anak-anak tersebut di mahkamahnya Allah kepada wong tuanya. Dia tidak minta kemewahan, dia tidak minta kesempurnaan. Yang dia minta, yang dia tuntut, kenapa wong tuanya tidak memberikan tahu kepadanya siapa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di majlis maulid, anak ajak bapak-bapak sementara untuk kita bersalawat kepada Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Ya Habib salam alaika, salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru anta misbahul suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah ya
disebutkan al-jannatu wa na'imuha za'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tujuan kita ini kepengen mendapat ridhonya Allah, kepengen masuk surganya Allah. Ternyata surganya Allah itu Allah persiapkan untuk wong yang galak salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mak mana nak masuk surga? Kalau disebut nama Nabi Muhammad, mulutnya tidak bergerak, tidak kontak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana Rasulullah kepingin kenal dengan kita kalau kita tidak galak salawat dengan Nabi? Salah satu cara Rasulullah kenal dengan kita, banyak-banyak kita salawat dengan Nabi. Kalau nak berangkat umrah, kalau nak berangkat haji, tidak ada nitip oleh-oleh, titip salam untuk Rasulullah. Karena Rasulullah memang diizinkan Allah untuk menjawab semua salam umatnya. Akan dalam satu hadis dikatakan Allah kembalikan ruhnya Rasulullah untuk sekedar menjawab salam dan salawat dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlu ingat al-jannatu wa na'imuha, syurga dan semua kenikmatan itu, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli, dipersiapkan Allah untuk orang yang salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan harus masuk surga kalau tidak galak salawat kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyak salawat. Hari ini kalau Bapak Ibu bisa hadir, hari ini jadwalannya di rumah Haji Halim. InsyaAllah yang hadir 1000 wong. Ya, jadi setiap awal bulan Ahad itu di rumah Haji Halim ramai. Majlisnya majlis apa? Majlis salawatan, syair munajat. Di sana ada zikir, di sana ada khataman Al-Quran. Tapi utamanya saya mulai dengan salawat kepada Nabi, karena dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya kunci bahagia ini adanya dengan siapa? Dengan Rasulullah. Yang ngomong Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah tidak utus Rasulullah itu kecuali untuk memberi rahmat kepada semesta alam. Rahmat itu kunci kebahagiaan. Siapa yang mendapatkan sesuatu tidak dengan rahmat Allah, tidak mungkin dapat kebahagiaan. Dapat jabatan tidak dengan rahmatnya Allah. Jangan harap jabatannya memuliakan dirinya, tapi Allah hinakan dia dengan jabatannya. Sehebat apapun jabatannya, setiap hari dia dicaci maki oleh rakyatnya dewe. Caci maki rakyat itu sumpahan Bapak. Kekesalan rakyat kepada pemimpinnya itu merupakan sumpah serapah daripada rakyat. Ini wong yang boleh jabatan tidak dengan rahmatnya Allah, tidak dengan ridhonya Allah. Setiap hari dia dicaci maki. Kemudian orang-orang yang mendapatkan kekayaan tidak dengan rahmat Allah, setiap hari dia tersiksa dengan kekayaannya. Punya rumah mewah, megah, luar biasa, akan tetapi rumahnya tidak membuat dia bahagia. Punya istri di rumah ditinggal terus setiap hari. Dia nyari istri tetangga. Bininya yang bagus di rumah tinggal kan. Ada lagi yang punya bini, dia balik, bini tak pernah ada. Kalau ketemu anaknya nak ribut terus. Bahagia tak model ini? Banyak orang yang punya rumah mewah, pagarnya bisa tingginya luar biasa. Bahkan tetangganya nak pernah terjenguk ke air tetangganya.
Yang bahagia itu yang punya rumah besar, tetangganya pun melok menikmati. Dibikin majelis. Jadi kalau di rumah Haji Alim itu setiap Ahad Pak ada majelis. Pak Mi, malam-malam pun ada. Seluruh dia siapkan makanan. Itu rumah dinikmati oleh orang lain. Kalau balik majelis, Bapak Ibu boleh saksikan. Kalau nak datang hari ini mulainya 7.30. Habis majelis tu rami, Ibu Bapak putus sana, putus ini, belakang-belakang banyak taman tu. Artinya apa? Wong lain menikmati rumah itu. Nah bulan depan anak ada maulid di rumah Haji Alim itu. Jadi seluruhnya tamu lebih kurang 1.500 itu makan nasi minyak. Karena tinggal nulis sekian lagi. Alhamdulillah. Kita kepengen lebih banyak lagi yang seperti itu. Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan ketua masjid kita ini amin. InsyaAllah akan mengadakan hal-hal yang seperti itu. Walaupun dengan yang lebih sederhana misalnya. Tapi jadikan rumah kita itu majelis. Senang tak kalau hari-hari kumpul misalnya atau sebulan sekali jamaah masjid ini dikumpulkan di rumahnya Pak Ketua. Baca maulid, zikrullah. Senang. Itulah rumah yang berkah. Biasanya anak bininya kumpul melok meramaikan acara di rumah tersebut. Nah ini rumah yang penuh dengan keberkahan. Jadi yang kita inginkan itu sesuatu yang mengikuti uswahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun rumahnya sederhana, rumah Rasulullah itu kecil, bahkan di dalam sejarah disebutkan Rasulullah nak sujud mesti geser dulu kaki Sayyidatuna Aisyah. Saking sempitnya rumah Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah tetap mengatakan baiti jannati, rumahku syurgaku. Sekarang banyak orang yang punya rumah mewah, tapi dia katakan baiti nari, rumahku nerakaku. Baru balik dengan tak pening kepala otaknya. Tinggalkan lagi rumah dua tinggi kok. Tapi wallahu a'lam, apakah rumah tersebut adalah rumah yang diridhai oleh Allah. Semakin banyak dia punya rumah yang tidak diridhai oleh Allah, semakin membuat kehidupannya tidak tentram. Banyak orang yang punya tanah, ngapling tanah. Akhirnya dia mati, tak sempat ngapling untuk tanah kuburan dia. Ngumpulkan tanah sampai jadi tuan tanah, tapi dia tak pernah ngapling tanah untuk kuburan dia kaki. Rumah kurang bagus dibagusin lagi, kurang mewah dimewahkan lagi, tapi dia tak pernah mikirkan mana rumah dia di kuburan. Padahal doanya apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dua-duanya kepengen bagus, tapi yang dituntut cuma dunia. Kalau urusan dunianya tertinggal, nangis dia. Jadi dia bangun untuk bertahajud itu bukan dia nak minta supaya Allah ampuni dosanya, supaya Allah berikan rahmatnya. Dia cuma nangis karena kegagalan dunianya. Jarang di antara kita yang nangis, takut apakah Allah sudah ridho atau belum sama kita. Paling nangis masalah gagal dunia. Padahal Allah katakan innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dunia ini permainan Allah. Gawean itu mainan yang dihidup oleh Allah. Yang kita kejar-kejar, macam ngejar bola itu gawean, permainan. Allah nak nengok siapa di antara kita yang bekerja dengan baik, yang bermain dengan baik. Jadi apa yang berlaku di dalam kehidupan kita sekarang ini semua di dalam permainan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok
bagaimana kezaliman misalnya pemerintah kita saat ini. Tidak bisa serta-merta kita menyalahkan mereka. Bima kasabat aydihim. Kita juga salah. Kita juga salah. Banyak di antara kita ini cuma nak melok menang, membela yang menang, ikut yang menang, bukan ikut yang benar. Itu masalahnya. Ada pemilihan presiden, ada yang milih A, ada yang pilih B. Ternyata yang menang B. Yang dukung A tadi rame-rame melok yang B. Itu namanya munafiki. Munafik kalau kalah yo kalah. Jadi oposisi untuk melihat dan mengatur jalannya pemerintah, bukan melebur diri. Jadi kesalahan ini adalah kesalahan yang berjamaah. Yang dibawa lebih demen yang dibayar. Pokoknya tidak peduli siapa yang dipilih, pokoknya yang bayar itu yang dipilih. Yuk tahu dengan masyarakat itu yang demen dibayar 5 tahun ke depan hidupnya bakal lebih susah, dan dia menciptakan kesusahan untuk generasi mereka setelahnya. Jadi kalau milih jangan yang bayar, yang benar yang dipilih. Dan kalau bela yang benar, bukan bela yang menang. Kalau nak dapat ridhonya Allah dan mengikuti uswahnya Rasulullah. Sedikit-sedikit kita ngomong, kita mesti ngikut uswahnya Rasulullah. Bagaimana uswahnya Rasulullah? Caci maki, hinaan, intimidasi, bahkan ingin dibunuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita baru dilarang dikit untuk tidak ke masjid ya lo langsung pasti. Rasulullah bahkan sampai diletakkan kotoran onta di atas kepalanya ketika bersujud. Akhirnya kalau kita hidup pada saat itu, kita nak bela Rasulullah atau nak bela penguasa? Seandainya kita hidup di masa Rasulullah, bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, bagaimana Ammar bin Yasir disiksa, ayah ibunya dibunuh di depan matanya, Sofiyah ibunya bahkan ditombak di bagian kemaluannya dari depan sampai tembus ke belakang. Seandainya kita hidup di masa itu, di masa perjuangan Islam, apa yang kita lakukan? Sekarang ini kita lesu dikit beda ke masjid. Akhirnya dilesu punya lagi oleh Tuhan. Semua dalam kondisi kehidupan kita jauh dari uswahnya Rasulullah. Makanya sekarang Islam terintimidasi, Islam terhina, Islam jadi bulan-bulanan. Kalau nak pemilu mulai suara umat Islam dicari, mudah bayar baik, murah bayarnya. Setelahnya umat Islam yang dicaci maki, yang dihina, yang disalahkan, yang dikambing hitamkan, yang dituduh teroris. Kenapa? Karena Islam lemah. Itu pagi-pagi kalau Bapak turun dari jembatan, dari Jalan Dr. Inisa menuju ke kandang kawat, sebelah kanan itu ada PHRN, tempat orang muda. Ibu-ibu ramai pakai jilbab, bapak-bapak bahkan ada yang pakai kopiah putih. Dari mana? Dari situ. Ngapo berobat gratis, dokternya ada, siksanya ada. Mana daun Islam? Yang mayoritas
pernah beberapa tahun yang lalu, anak kebetulan Pak Ketua, anak juga ketua Masjid Darul Mutakin Pasar Kuto. Ya. Kalau di sini ada ke Maulidnya udah 3 tahun pagi, kalau di Darul Mutakin sudah mungkin lebih dari 50 tahun seluruh acara itu pagi, Maulid pagi, pas di 12 Rabiul Awal. Isra Mi'rajnya juga pagi, tapi malam setiap habis maghrib dengan isya ada ceramah. Subuh setiap habis subuh ada ceramah. Jadi termasuk masjid yang harus mempunyai dana yang besar. Jadi 2 tahun yang lalu ada mobil polisi yang datang mengantarkan beras ke masjid kita. Oh, senang jemaah Habib. Anak kebetulan kalau zuhur asar anak sholat di situ. Habis sholat zuhur tengok di samping masjid itu penuh dan sebagian polisi masih menjalin dari mobil patroli itu diletakkan di masjid. Anak dekati di beras itu ada tulisan Buddha suci. Saat itu kita yang umat Islam pasti tersinggung. Seandainya di masjid ini tiba-tiba ditaruh beras itu, tersinggung tak kira-kira pengurus masjid. Dan kebetulan saat itu anak kenal dengan Kapolda, anak langsung telepon Kapolda. Ini Pak Kapolda penghinaan terhadap umat Islam. Kalau memang bagi-bagi kan pernah ditaruh di masjid. Bagilah di jalan sana. Alhamdulillah min fadli Rabbi, langsung dirintel diutus oleh Kapolda datang ke masjid meminta maaf. Ini adalah kesalahan teknis. Salah. Itu tidak kena buat ribut. Tapi terlalu dihina kita umat Islam. Kenapa? Karena mungkin dia sudah merasakan pantas untuk menghina kita ini. Dan kasus-kasus itu banyak. Bahkan dibagi-bagi ke nasi. Tulisannya apa? Nasi anjing. Balik masjid berebut ngambil nasi itu. Ditulis itu nasi anjing. Kan selalu kasus itu. Terus kalau umat Islam ribut sedikit dikatakan teroris. Terus kalau ada umat Islam yang demo, buat apa demo? Ini gara-gara kita yang tidak punya kepekaan, sehingga semakin hari kehidupan kita semakin terpuruk. Ikhwani rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah bukanlah orang sepele, ikhwan. Bahkan Rasulullah pernah memimpin pasukan sebanyak 30.000 personil di dalam peperangan Tabuk. Jadi Rasulullah adalah seorang ahli perang. Rasulullah pernah mensedekahkan lebih dari 100 ekor onta. Walaupun di sisi lain kita dengar Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan pernah satu ketika Nabi SAW sholat dalam keadaan begitu lemah, dan ketika ruku dan sujud ada suara gertakan batu di bagian perutnya Rasul SAW. Setelah salam, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" "Tidak," kata Rasulullah. "Lalu suara apa yang ada di bagian perutmu?" Dibuka kain pengikat oleh Rasul SAW. Di dalam kain pengikat tersebut banyak kerikil-kerikil kecil untuk menahan lapar perutnya baginda Rasul SAW. Mungkin kita belum pernah mengalami hal seperti yang dialami oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan terkadang 2 sampai 3 hari
rumah kami ini tidak terlihat ada masakan di dapur, hanya mengharapkan dan memakan kurma-kurma kering. Tapi di sisi lain Rasulullah adalah seorang yang sangat dermawan, dan tidak pernah Rasulullah meninggalkan sesuatu di rumahnya kecuali disedekahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu uswah Rasulullah. Maka sebelum saya tutup, saya akan sedikit menjelaskan tentang nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebetulnya nasihat ini kita baca setiap hari. Bahkan tadi setelah sholat pun kita baca. Ini adalah nasihat Rasulullah untuk sahabatnya Mu'adz. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan setelah sholat kau baca doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini singkat, tapi mengandung makna yang amat sangat luas. Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu ingat kepada-Mu. Kita ini Bapak tidak boleh lepas sama Allah. Kalau kita terlepas dari Allah, maka kehancuran menunggu kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh lepas sama Allah. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu ingat dengan-Mu. Di rumah kita ingat dengan Allah, di pekerjaan kita ingat dengan Allah, di situasi apapun kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah berpesan kepada putrinya dengan satu doa, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah, kata Rasulullah, wahai putriku, jangan lupa baca doa ini nih, supaya engkau tidak dilupakan Allah, supaya setiap langkah kehidupanmu, pekerjaanmu selalu dibimbing oleh Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup dan Engkau yang menghidupkan kami semua. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah kami menjalani kehidupan. Wa min adzabika nastajir. Dari azab-Mu kami berlindung. Aslih li sya'ni kullah. Baguskan ya Allah semua pekerjaan kami. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan ya Allah kami melakukan pekerjaan sekecil apapun kecuali mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya Fatimah Zahra agar dalam kesehariannya tidak ditinggalkan oleh Allah. Maka setiap pagi kita baca, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu ingat kepada-Mu ya Allah. Jangan lupakan Allah jika kita ingin selamat. Jangan lupakan Allah jika kita ingin bahagia. Jangan lupakan Allah jika kita ingin sukses. Orang yang sukses kita pandang dengan melupakan Allah, sesungguhnya dia dalam kegagalan. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan tanpa dekapan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan bersyukur. Tinju Allah umur, banyak-banyak bersyukur. Galak-galak ke masjid. Kalau sehat, kita ke masjid. Jangan sekali-kali waktu kita buang mah itu baik tanpa mengingat Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Punya rezeki, galak-galak sedekah. Wong yang paling nyesel itu waktu mati masalah sedekah. Dia tinggalkan hartanya, taraktul mal minal halal wal haram, al malu lakum wal hisabu alayya. Dia mati meninggalkan harta banyak. Dia kumpulkan harta dari jalan yang halal dan yang haram.
hartanya dinikmati oleh wong lain dan dia menanggung hisab dari harta yang dia kumpulkan. Ikhwani rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah. Galak-galak bersyukur bagi yang galak-galak sedekah bagi yang punya duit. Galak-galaklah ke masjid kalau masih ditunjuk Allah kehidupan dan kesehatan. Kalau sudah mati tidak baca lagi. Waktu hidup ni lah. Jadikan anak-anak kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Ajak dia ke masjid. Oh, dia nak sekolah pagi, setelah sholat nak kau langsung balik. Biar kau jadi anak yang berkah, biar kau jadi anak yang soleh, biar kau jadi anak yang sukses. Ajak ke masjid. Tapi saya wong tua ini tidak berani ngajak anaknya ke masjid, tidak berani negur anaknya dewe. Apa yang terjadi? Ini krisis. Ikhwani, yang ketiga dikatakan Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrik. Yang pertama, jangan lupakan Allah. Yang kedua, wa syukrik. Banyak-banyak bersyukur kalau nikmat nak ditambah Allah. Wa husni ibadatik. Dan bagus dalam beribadah. Apa makna bagus dalam ibadah? Ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat dan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad. Dari mulai wudunya benar, dia tahu syarat sah wudu, dia tahu fardu-fardunya, dia tahu yang membatalkannya, dia tahu yang mana sunnah, yang mana wajib di dalam wudu itu. Itulah husni ibadah. Ketika dia sholat, sejak takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia bisa melepaskan kehidupan dunia. Saat itu dia mengadakan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar kabira. Ya Allah, Engkau maha besar dengan segala kebesaran-Mu. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagimu ya Allah. Wa subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Engkau. Inilah husnul ibadah. Nyambung. Apa yang kita lakukan itu bersambung kepada dan melakukan dengan benar. Di dalam salat ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Rukun qauli adalah bacaan-bacaan di dalam salat. Kita mesti tahu yang mana wajib, yang mana yang sunnah. Kita mesti benar baca surat Al-Fatihahnya. Ini husnul ibadah. Oleh karenanya kalau kita hadir di masjid, bukan cuma hadir tapi hadirkan hati-hati kita, pasang telinga kita. Jangan ke masjid cuma numpang tidur. Ustaz ana sudah banyak dengar ceramah di YouTube, malahan yang ceramahnya hebat-hebat Ustaz. Abdul Somad, Adi Hidayat, bagus. Memang itu digunakan untuk kita dengar ceramah yang bagus-bagus. HP ini, internet kita gunakan untuk itu. Tapi ketahuilah Bapak, kalau Bapak dengar di internet melalui media-media selain dari majelis taklim, itu namanya bukan raudhah min riyadil jannah. Jadi yang dinamakan raudhah adalah majelis seperti ini. Ini adalah raudhah min riyadil jannah. Jadi kalau kita dengarnya dari media, kita tidak duduk di raudhah. Memang raudhah ini sejuk, apalagi masjid sekarang pakai AC, ya, nikmat. Baru duduk dengan tertidur, saking nikmatnya. Makanya sekarang penceramah itu galak ngawak wong supaya ketahu, ngakak-ngakak. Juru masjid terbahak-bahak. Padahal hidayahnya Allah tidak bakal masuk dengan tertawa terbahak-bahak. Hidayah Allah itu masuk dengan tangisan. Jadi jangan terlalu, kalau ngawak penceramah itu bukan penceramah tapi pelawak di bawah. Setiap kalimat dibuat lucu sehingga jamaahnya terbahak-bahak. Dan setelahnya habisnya Masya Allah lucunya Ustaz itu. Lucunya yang dibet.
Jadi hidayah itu masuknya dengan tangisan. Maka ketika kita duduk di majlis, biarpun tidak ada lama, tapi benar-benar kita perhatikan apa yang disampaikan. Seandainya memang ngantuk, jatuh tidur, tapi ketahuilah walaupun ibu bapak tidur di majlis, ibu bapak tetap dapat namanya fadilatul majlis. Jadi lemaklah tidur di majlis karena dapat fadilatul majlis. Cuma ilmu beda dapat, kalau dia tidur. Tapi majlisnya majlis riyadil jannah, taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantap hati kita agar kita menjadi orang yang menjalankan apa yang dikatakan Rasulullah. Yang pertama, ingat selalu kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, memperbaiki ibadah. Inilah uswah, inilah contoh baginda Nabi besar Muhammad yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Lebih kurang ana minta maaf kepada Allah, ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, tambahkan lagi ilmu yang manfaat dalam kehidupan kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami paham dengan agamamu. Wa gharabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan keluarga kami selalu berjalan dalam keridhaanmu. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Jadikan kami ya Allah hamba yang cepat menuju keridhaanmu. Wa la tuwallina waliyan siwak. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepadamu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa kecuali engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajta. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridan illa syafaita. Jangan ada penyakit pada diri kami kecuali kau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Jangan ada kekurangan pada diri kami kecuali kau tutupi. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua engkau kabulkan. Ya sari'ar ridha. Ya Allah, Tuhan yang cepat meridai. Ighfir lima la yamliku illa du'a. Ampuni kami ya Allah yang tidak punya kekuatan, tidak punya senjata kecuali doa. Fa innaka fa'alun lima tasha. Sungguh kau dapat melakukan apa yang kau kehendaki. Ya man ismuhud dawa. Wahai Allah yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa. Zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Wa ta'atuhul ghibyan. Taat kepadamu merupakan kekayaan. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta waliyu ni'matina. Ya Allah, engkau Tuhan yang memberikan kenikmatan dalam kehidupan kami. Wa antal qadiru ala talbatina. Dan engkau yang menentukan dari semua hajat-hajat kami. Wa antal qadiru ala talbatina wa ta'lamu hajatana. Cuma engkau yang tahu ya Allah hajat-hajat kami. Fanas'aluka Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin. Kami bermunajah kepadamu ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad dan dengan keberkahan keluarga Nabi Muhammad. Lamma yassarta umurana wa umurahum. Mudahkan ya Allah semua pekerjaan kami dan pekerjaan saudara-saudara kami. Walamma qadaita hajatana wa hajatahum.
mudahkan, sampaikan hajat kami dan hajat saudara-saudara kami. Walamma syafaita mardana wa mardahum, berikan kesembuhan pada diri kami dan kesembuhan pada saudara-saudara kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.